Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan berkah serta rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dini Hadiani SPD, dan kepada Bapak Ibu Guru SDN Cibeber Mandiri 2. Terima kasih karena sudah menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Saya yakin hal ini sudah Bapak Ibu ketahui, kita hanya saling mengingatkan lagi saja. Sebelum mulai, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah setuju atau tidak dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan murid. Setuju atau tidak? Ada yang setuju dan ada yang tidak tentunya ya. Nah, kemudian yang kedua nih, pemberian hadiah itu bisa meningkatkan prestasi murid atau meningkatkan motivasi murid. Kira-kira setuju atau tidak? Lagi-lagi ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, kemudian untuk yang ketiga, guru harus bisa memberikan solusi terhadap segala permasalahan murid. Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak lagi-laginya. Nah, perbedaan pendapat itu wajar ya. Nanti kita akan bahas nih baiknya itu seperti apa sih menurut budaya positif gitu. Dari pengertian sendiri, budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah dan diharapkan akan membentuk karakter dari murid. Lalu untuk membentuk suatu budaya yang positif, ada beberapa langkah strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Di sini terjadi perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, melalui choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan adalah yang ke-1, guru mengontrol murid. Dengan pernyataan ini bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira setuju nggak kalau guru itu mengontrol murid? Tidak ya. Ternyata murid itu tidak bisa kita kontrol. Jadi mereka memberikan respon itu sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Jadi murid bisa saja memberikan respon itu atau mau diarahkan itu karena memang dia terdorong sendiri untuk melakukan hal tersebut. Lalu yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah penguatan yang positif itu akan efektif dan bermanfaat bagi murid? Misalnya nih, penguatan positif itu biasanya kan dalam bentuk bujukan, seperti itu ya.
Nah, bujukan atau nasihat-nasihat ini efektif dan bermanfaatkah untuk murid? Tidak selalu ya. Nah, jadi ternyata bujukan dan nasihat-nasihat jika dilakukan terus-menerus juga akan menimbulkan ketergantungan kepada murid, sehingga suatu saat mungkin ketika kita tidak lagi memberikan penguatan-penguatan, dia akan kembali lagi ke kebiasaan awalnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, perubahan paradigmanya adalah kritikan dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi apakah mengkritik itu bisa menguatkan karakter? Tidak ya. Dan kalaupun misalnya dilakukan kritikan, mungkin kritiknya adalah kritik yang membangun. Dan itu tidak dilakukan terus-menerus ya. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak ya. Jadi semua orang di sini diberi kesempatan untuk menentukan sikapnya sendiri, termasuk murid kita. Nah, tadi salah satu strategi untuk membentuk budaya positif adalah disiplin positif. Sebelum ke disiplin positif, kita mulai dulu dengan pengertian dari disiplin itu sendiri. Nah, secara pengertian, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kalau seperti ini, efeknya adalah kurang menyenangkan, ya. Bagi siapa? Bagi yang melaksanakannya, gitu. Bagi murid-murid kita. Next. Nah, untuk pengertian disiplin positif, itu adalah sebuah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa bertanggung jawab dan berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal? Nah, nilai kebajikan universal ini adalah nilai yang diyakini bersama. Nah, untuk kita di sekolah ada nilai kebajikan universal yang harus dipegang oleh murid, yaitu adalah nilai profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, selain itu ada juga ya nilai-nilai kebajikan universal yang lain. Next. Nah, sekarang seseorang untuk melakukan sesuatu itu tuh ada motivasi. Nah, motivasi yang dimiliki oleh orang itu berbeda-beda. Secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, seseorang biasanya melakukan sesuatu karena takut dihukum. Contoh, misalnya murid mengerjakan PR karena tidak mau dihukum oleh gurunya. Nah, artinya di sini motivasinya adalah karena hukuman. Nah, biasanya motivasi karena hukuman ini bersifat sementara, hanya terjadi jika di lokasi tersebut saja, gitu. Jadi terjadi jika memang ada si penghukumnya, gitu. Nah, ini motivasinya termasuk ke dalam motivasi yang eksternal ya, dari luar gitu. Lalu yang kedua,
ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga motivasinya internal atau eksternal? Eksternal ya, dari luar, yaitu ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan imbalan, pujian misalnya ya. Nah, sebetulnya sih ini juga bisa memotivasi anak-anak ya. Hanya saja masih ada negatifnya juga. Nah, negatifnya bagaimana? Jika anak tersebut tidak berada dengan kita yang memberikan imbalan, maka dia akan kembali lagi ke sifat asalnya, gitu, ke sifat asalnya. Contoh, misalnya nih, saya di kelas memberikan reward kepada anak-anak dengan memberikan bintang, misalnya ya. Mereka akan diberi bintang jika menggunakan wadah untuk jajan, menggunakan misting untuk jajan, gitu, membawa misting untuk jajan. Nah, ketika ada saya, mereka akan berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa mereka membawa mistingnya masing-masing, karena tujuannya adalah ingin mendapatkan bintang tadi. Tetapi ketika misalnya saya tidak hadir saat itu, digantikan oleh guru yang lain, nanti anak-anak meskipun mereka membawa misting, tapi tidak akan menunjukkan, karena tahu bahwa guru tersebut tidak akan memberi bintang. Nah, apalagi kalau misalnya kejadiannya berlanjut berhari-hari, misalnya saya tidak masuknya berhari-hari, itu ada kemungkinan anak-anak di hari kemudian tidak akan membawa misting malah gitu. Nah, itu karena motivasinya bersifat eksternal ya. Jadi motivasinya itu hanya bersifat sementara saja gitu, karena ada hadiah tadi. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, dengan motivasi yang ketiga ini, anak-anak menyadari apa sih pentingnya melakukan suatu kebajikan tertentu. Mereka menyadari baiknya untuk mereka dan tidak baiknya untuk mereka, sehingga tanpa motivasi hadiah pun atau tanpa hukuman pun mereka akan tetap melaksanakan. Jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga ini, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri agar murid itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Jadi motivasi mana kira-kira dari ketiga motivasi ini yang baiknya dimiliki oleh murid? Yang satu, kedua, ketiga. Ya, betul ya, yang ketiga. Motivasi intrinsik, motivasi dari dirinya sendiri, menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Nah, kemudian ini tentang penghargaan tadi ya. Penghargaan ternyata bisa menjadi hukuman bagi anak-anak lain yang tidak memiliki kesempatan untuk berada di ranking yang diharapkan, gitu. Sehingga kira-kira baiknya anak-anak itu di ranking atau tidak? Tidak ya. Nah, penghargaan itu ternyata efektifnya hanya dalam waktu pendek saja gitu. Jadi tidak berlangsung lama. Motivasi di dirinya itu hanya sebentar, hanya sebatas sampai dia mendapatkan penghargaan. Kemudian ternyata penghargaan ini akan menghilangkan motivasi justru. Kenapa? Karena ketika nanti dia sudah memperoleh apa yang dia tuju, jadi dia sudah merasa puas dan ya sudahlah gitu, nggak ada target lagi gitu. Nah, kemudian penghargaan di sini akan membuat tidak menyadari tindakan baik. Jadi dia tidak sadar akan kebaikan dirinya sendiri, karena yang dituju bukan proses baiknya, melainkan hadiahnya tadi gitu.
Kemudian tadi ya, penghargaan bisa merusak hubungan. Mungkin maksudnya yang tadi ketika ada temannya yang dikasih penghargaan sama kita gara-gara mencapai target tertentu dan teman yang lain tidak, maka timbul rasa sirik sehingga akhirnya jadi bertengkar gitu. Lalu penghargaan ini mengurangi ketepatan. Nah ternyata saat kita memberikan penghargaan yang sudah diketahui oleh anak bahwa dia bakal mendapatkan hadiah tertentu, dia tuh menjadi lalai justru, jadi mengerjakannya tuh asal gitu. Nah kemudian penghargaan ini bisa juga ternyata mengurangi kualitas, terutama jika apa yang dijadikan hadiah itu tidak sejalan dengan harapannya gitu. Dia udah tahu nih hadiahnya ini gak sesuai nih sama harapannya, jadi dia tidak terlalu membuat itu bagus gitu, pekerjaannya itu bagus. Beda dengan anak yang tidak diberikan penghargaan, jadi mereka mengerjakan ya semampu mereka aja, semaksimal yang mereka bisa gitu, karena tidak ada targetan untuk mendapatkan hadiah tertentu. Nah kemudian penghargaan bisa mengambil kegembiraan. Maksudnya penghargaan bisa mengambil kegembiraan di sini adalah ketika kita mendapatkan suatu hadiah, target yang sudah kita dapatkan itu hanya pada hadiah tersebut. Jadi dia merasa yang oh ya udah dapatnya hadiah ini, gak ada di dalam dirinya bahwa oh saya telah mampu melakukan ini gitu. Tetapi lebih ke oh saya dapat hadiah ini sudah, jadi tidak ada termotivasi lagi untuk meningkatkan terus kualitas dirinya. Nah kemudian next, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas maupun sekolah, itu kan pasti aja ada yang melanggar. Nah, ketika ada terjadinya pelanggaran, itu biasanya kita akan memberikan yang namanya hukuman atau konsekuensi. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih bedanya antara hukuman dengan konsekuensi ini? Kalau hukuman ini tidak direncanakan, biasanya bersifat dadakan gitu. Ketika ada anak yang melanggar, langsung kita otomatis aja ngasih hukuman terhadap anak tersebut. Nah, hukuman ini searah sifatnya, jadi hanya diberikan oleh si penghukum atau di sini guru sebagai penghukum, dan tanpa kesepakatan terlebih dahulu dengan muridnya. Jadi murid hanya menerima saja hukuman atas apa kesalahan yang dia telah lakukan. Nah, di sini guru bertindak sebagai guru penghukum, berarti hukuman ini jika kita berikan maka akan memberikan rasa tidak nyaman jika dalam jangka panjang ya. Jadi anak-anak misalnya ada kecemasan, gak mau sekolah gara-gara takut dihukum, atau misalnya ketakutan, ada rasa ketakutan karena takut dihukum gitu, dia merasa dipermalukan di depan teman-temannya, seperti itu. Nah kemudian hukuman ini bisa membuat si murid itu jadi benci terhadap peraturan. Kok ada peraturan kayak gitu sih, jadi saya akhirnya dihukum, seperti itu ya. Kemudian pada akhirnya murid-murid tidak akan mengakui kesalahannya, melainkan belajar bagaimana caranya untuk berbohong atau menyembunyikan kesalahan karena tidak mau dihukum tadi. Jadi meskipun dia salah, dia cari alibi, cari alasan bagaimana caranya agar tidak dihukum. Nah, bedanya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini direncanakan di awal biasanya, disepakati bersama antara guru dan murid.
Jadi guru dan murid membuat sebuah konsekuensi apa nih yang akan atau apa akibatnya jika kita begini, apa akibatnya jika kita begitu. Nah, itu dibuat oleh guru dan murid. Jadi kalaupun misalnya nanti ada sebuah pelanggaran, murid merasa menyadari bahwa dia akan mengalami sebuah konsekuensi yang tadi sudah disepakati sebelumnya. Nah, di sini guru hanya berperan sebagai pemonitor. Nah, ini akan merasakan tidak nyaman dalam waktu pendek dan penerapannya sudah lebih luas. Murid akan menghormati peraturan dan taat kepada peraturan. Jadi kalau konsekuensi karena mereka sendiri yang buat, akhirnya mereka mau menjalankan seperti itu. Nah, di dalam budaya positif ada cara atau program disiplin positif untuk menangani sebuah pelanggaran. Ini dinamakan restitusi. Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya restitusi? Iya. Nah, jadi pada restitusi ini kita tugasnya guru itu sebagai manajer, memperbaiki kesalahan murid, mencari solusi bersama, menghargai nilai kebajikan dalam diri, dan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, penerapannya ini sudah melekat dan membudaya. Gitu. Murid akan menghargai dirinya dan juga orang lain serta bisa memecahkan masalah. Jadi di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, mana yang paling baik kira-kira? Restitusi ya. Karena restitusi ini kita meskipun murid melakukan kesalahan, dia akan diperbaiki untuk bisa kembali lagi ke lingkungannya. Jadi tidak yang kalau misalnya sebelumnya dihukum itu kan dia dipisahkan dari kelompoknya ya, bahwa ini anak yang melanggar seperti itu. Nah, ketika restitusi dia diberi penguatan untuk bisa memperbaiki diri dan bisa kembali lagi ke lingkungannya dengan percaya diri. Next. Nah, ciri-ciri antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya kata-katanya seperti ini. Jika kita tanyakan kepada murid ya, kamu tahu tidak apa peraturannya? Nah, kalau kamu itu harus seperti ini. Jika tidak, maka nanti akan ada seperti ini hukumannya. Di sini guru menghukum dan tidak akan ada perbaikan dari kesalahan untuk jangka waktu yang panjang. Jadi tidak ada solusi, hanya murid melakukan kesalahan kemudian diberi hukuman. Tujuannya itu tadi agar jera ya. Tetapi kenyataannya bukan memberikan jera, dia malah menghadapi gagal identitas gitu ya. Nah, kemudian untuk konsekuensi itu biasanya kata-katanya seperti ini. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, kalau begitu sesuai kesepakatannya, maka kamu harus menyelesaikan PR kamu ketika istirahat ya. Nah, seperti itu ya. Di sini guru mengontrol, tapi siswanya sudah mau mengkonsekuensi dengan tindakan yang salah. Ketika restitusi, anak tidak mengerjakan PR, itu kita bertanya apa alasan anak tidak melakukan pekerjaan PR atau tidak mengerjakan PR. Kemudian menanyakan kembali apa keyakinan kelas yang sudah dia langgar. Nah, bagaimana cara dia memperbaiki hal tersebut. Kemudian kapan dia akan memulai memperbaikinya. Jadi lebih memberi kepercayaan kepada anak untuk bisa memperbaiki diri. Kurang lebih restitusi itu seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat. Kita akan coba kelompokkan ini ini hukuman atau konsekuensi gitu ya. Kalimat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku.
kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, betul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoretnya. Konsekuensi. Yang keenam, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Nah, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa konsekuensi itu sifatnya sesuai dengan apa yang telah dia lakukan ya. Jadi tidak asal gitu. Kalau misalnya kayak tadi kan datang terlambat disuruh lari berapa keliling lapangan, itu kan tidak ada hubungannya gitu. Tidak ada alasan dia memperbaiki. Apakah dengan lari itu dia bisa jadi datang lebih awal nanti besoknya gitu, belum tentu kan ya. Nah sekarang kalau misalnya nih kita itu tidak boleh memberi hukuman dan juga diusahakan untuk menghindari hadiah. Lantas apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah dengan apresiasi kebajikan. Apresiasi kebajikan di sini maksudnya adalah menguatkan karakter baik yang dimiliki oleh murid. Jadi kalau misalnya murid rajin datang ke sekolah tepat waktu, maka kita kuatkan dengan kamu itu anak yang disiplin. Nah, dengan sifat disiplin ini kamu nanti akan terbantu di masa depan. Karena misalnya ketika kita ada di dunia kerja itu kita tuh harus punya sifat ini. Nah, dengan hal-hal seperti itu akan menguatkan murid. Jadi kita tidak perlu anak yang datang lebih awal kita kasih permen misalnya kayak gitu ya. Next. Nah, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, lalu kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini juga di sekolah, di lingkup sekolah, mungkin kedepannya bukan lagi tata tertib sekolah, tetapi keyakinan sekolah. Kira-kira mengapa perlu seperti itu? Mengapa keyakinan bukan peraturan? Lebih mendidik, lebih positif, dan kembali lagi tadi berdasarkan hasil kesepakatan. Jadi bila mana itu adalah kesepakatan, maka diharapkan akan lebih mampu dijalankan dengan ikhlas, dengan baik itu daripada hanya menjalankan peraturan-peraturan seperti itu. Nah, di sini kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita coba lihat contoh kalimat ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Jawabannya karena untuk keselamatan ya. Nah, kalau misalnya kita sudah meyakini bahwa menggunakan helm itu adalah keselamatan, berarti kita sudah memiliki nilai-nilai kebajikan di dalam diri kita. Bukan lagi karena takut dihukum sama polisi atau takut ditilang seperti itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Alasannya untuk kesehatan ya, untuk kesehatan, untuk keselamatan diri agar tidak terkena COVID kalau waktu itu ya. Jadi bukan karena takut ditangkap sama Satpol PP karena tidak menggunakan masker seperti itu.
Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat ataupun tersurat, serta akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini pun yang harus kita buat di kelas agar anak-anak itu bisa lebih taat ya. Kita membuatnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Di tahun ajaran, di awal tahun ajaran, masing-masing kelas saat FLS itu sudah membuat keyakinan kelas masing-masing. Nah, apakah keyakinan kelas yang dibuat itu sudah sesuai atau tetap gurunya yang membuat gitu? Nanti anak-anak bilang sepakat dan menandatangani. Maksudnya anak-anak, alhamdulillah ya kalau begitu. Nah, jadi yang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas itu memang harus datangnya dari murid ya, dengan arahan-arahan yang kita berikan. Langkah pertama membuat keyakinan kelas itu adalah dengan mempersilahkan murid untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Biasanya kita ambil 10 ide gitu. Kemudian dicatat nih semuanya di papan tulis, atau kalau kita biasanya menggunakan sticky note ya, warna-warni kayak gitu. Kemudian nanti si peraturan ini biasanya kan dalam bentuk kalimat negatif ya, kita ubah jadi kalimat positif. Nah, setelah itu kita tinjau kembali dan kelompokkan berdasarkan nilai kebajikan yang ditujunya. Karena biasanya ada beberapa poin yang ujungnya sama, misalnya sama-sama ke arah disiplin gitu. Jadi nanti tidak diulang-ulang atau tidak ditulis semua dalam keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita akan ambil cukup 3-7 saja di kelas, tidak terlalu banyak ya. Setelah ditinjau kembali dan disetujui dan ditandatangani oleh guru dan siswa kemudian pada akhirnya, jangan lupa untuk ditempel di tempat yang terlihat oleh murid. Jadi agar bisa diingat terus apa keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Tadi menggali peraturan. Coba kita akan praktek ya membuat keyakinan kelas. Misalnya peraturan apa yang akan dibuat di kelas? Peraturan apa yang akan dibuat di kelas? Tidak boleh ribut misalnya ya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh membuli, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencontek. Nah, itu namanya peraturan. Itu sudah menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas belum? Belum. Karena apa? Belum bersama siswa. Belum. Kan siswa tadi yang bilang ya. Iya, kalimatnya masih negatif ya. Kita harus ubah ke dalam bentuk positif. Tadi contohnya tidak menyontek. Maka kalimat positifnya adalah jujur. Bekerja sendiri. Iya ya, bekerja sendiri atau jujur dalam belajar, misalnya kayak gitu. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan kelas, misalnya kayak gitu ya. Kemudian
Kemudian tidak boleh kesiangan. Datang Datang tepat waktu. Nah, setelah diubah menjadi bentuk kalimat positif, kemudian kita menyarikan peraturan tadi menjadi nilai keyakinan. Kira-kira kita ambil nih ya, 2 kalimat aja. Mengerjakan ulangan dengan mandiri atau mengerjakan ulangan sendiri. Itu nilai kebajikannya apa kira-kira? Jujur ya, kejujuran. Nah, lalu untuk yang kedua, datang tepat waktu. Nilai kebajikannya adalah disiplin. Nah, di sini berarti keyakinan kelas yang kita buat adalah disiplin dan jujur dalam bertindak. Seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini nantinya akan digunakan dalam penerapan restitusi untuk memunculkan disiplin positif. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, untuk apa sih kita membuat keyakinan kelas? Agar kita memiliki nilai-nilai pendidikan yang kita yakini bersama untuk membuat kelas kita menjadi lebih baik. Nah, sekarang silakan kalian tulis di dalam kertas yang kalian dapatkan peraturan yang akan diterapkan di kelas harapan kalian. Kalian ingin kelas kalian itu seperti apa? Nah, tuangkan dalam peraturan tersebut. Ya, kalau sudah boleh kita siapa yang mau maju. Silakan tulis. Ya, yang udah boleh ditekan ke sini. Membuat sampah di kolong meja. Nah, apa berarti? Menjaga kebersihan. Coba siapa tadi? Lalu tidak lari-lari di kelas saat sedang istirahat sama ya, sama yang benar ya. Nah, kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan kemampuan. Ya. Yang keempat kebutuhan akan kebebasan dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, anak-anak mungkin saja ya murid itu mungkin saja menunjukkan sifat negatif itu karena tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Seperti itu. Next. Di sini ada studi kasus. Ibu Ambar, seorang wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Murid mungkin melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Nah, di sini ketika kita bertanya sama Doni apa alasan dia mengambil bekal teman-temannya, mungkin akan muncul 5 jawaban. Ya, jawaban yang pertama, mungkin Doni akan menjawab karena dia itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Berarti di sini kebutuhan apa yang tidak dipenuhi oleh Doni, yang belum terpenuhi oleh Doni? Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Jadi dia mencuri makanan temannya itu karena lapar gitu. Jadi untuk memenuhi rasa laparnya akhirnya dia mengambil makanan dari temannya. Nah, ketika Doni menjawab bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, berarti kebutuhan apa itu? Dia sebetulnya dibekali sama ibunya, tetapi dia bosan sama bekal yang dikasih ibunya. Akhirnya dia mengambil bekal makanan temannya. Kebebasan ya kayaknya, karena dia merasa bosan, jadi dia merasa itu aja dengan menu makanan yang diberi sama ibunya gitu. Ya nggak bisa request, akhirnya dia ambil bekal makanan temannya yang lain yang berbeda dengan apa yang diberikan oleh ibunya. Nah, jawaban yang ketiga, mungkin Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya, kasih sayang. Mungkin dia kurang kasih sayang sehingga caper gitu ya. Dia cari ide apa nih biar temennya itu pada merhatiin dia gitu. Nah, kemudian Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng-iseng aja katanya. Ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, kesenangan. Jadi dia mencari kesenangan dengan cara mengganggu temannya gitu. Dan yang terakhir, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Pengakuan ya, Pengakuan ya, penguasaan. Jadi dia bosi gitu ya, pengennya itu diturutin sama teman-temannya. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini, selain kita harus memahami juga kebutuhan dari siswa yang tidak terpenuhi tadi, terus memahami posisi guru itu tuh sebagai apa. Nah, di sini guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemantau, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang kelima sebagai manajer, yang keenam sebagai teman. Motivasi eksternal itu tadi adalah termasuk ke dalam identitas gagal ya. Ini kalau kita memposisikan diri kita guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tetapi ini menjadi identitas yang sukses saat dia memposisikan dirinya sebagai teman, pemantau, atau bahkan sebagai manajer yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik siswa tadi. Untuk guru penghukum, dampaknya bagi murid adalah murid jadi mengulang-ulangi lagi kesalahannya, gitu. Murid malah bahkan bisa jauh lebih agresif. Nah, untuk pembuat rasa bersalah, dampaknya bagi murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Cirinya pembuat rasa bersalah itu misalnya kayak gini, kamu gak kasihan sama ibu, kok kamu kayak gini, gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu seperti ini di sekolah. Nah, ternyata respon kita seperti itu terhadap murid itu tuh akan menjadikan murid semakin lebih buruk, bukannya termotivasi untuk bisa lebih baik, malah jadi terpuruk gitu. Nah, kemudian
pada saat di posisi teman, dampak pada murid itu dia jadi tergantung, tidak mandiri gitu, kurang mandiri, dan tidak bisa memutuskan. Kalau sebagai pemantau, ini menitik beratkan pada dampak diri sendiri. Nah, biasanya pada pemantau itu dengan pemberian hadiah gitu ya. Kalau yang manajer tadi itu dampaknya bagi murid adalah murid jadi bisa mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kemudian hasilnya, sebagai guru penghukum, anak akan memberontak, mendendam, dan menyalahkan orang lain. Sementara saat menjadi pembuat rasa bersalah, anak akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Jika sebagai teman, anak akan ketergantungan sama kita. Misalnya, kalau sebagai teman itu cirinya kayak gini, udahlah nanti sama ibu diberesin tentang, so sekarang mah kamu kerjain aja lagi tugasnya. Menjadi manajer, hasilnya itu bisa menguatkan watak dan karakter murid. Cirinya saat guru menjadi penghukum, itu murid itu biasanya ngasih respon, saya tidak peduli gitu. Jadi ketika dimarahin itu, udahlah terserah, dihukum ya dihukum, tapi nggak peduli dengan apa yang disampaikan oleh gurunya tadi, karena tidak merasa menerima. Nah, tapi kalau misalnya pembuat rasa bersalah, si murid ini akan bilang, maafkan saya ibu, gitu. Jadi dia punya perasaan penyesalan yang mendalam, seperti itu. Nah, kalau posisi sebagai teman, dia akan bicara bahwa saya pikir ibu itu teman saya, gitu. Ketika kita tidak membantunya saat itu. Nah, sebagai pengontrol, siswa akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tertentu. Nah, jika sudah melakukan hal tersebut, dia akan bertanya lagi, saya bintangnya udah penuh, terus nanti saya dapat apa? Ketika teman-temannya yang lain masih mengumpulkan bintang. Seringkali terjadi ya Bu, ketika kita memberikan sistem bintang ini, ada anak yang sudah memenuhi, maka dia akan bertanya, ya terus saya kenapa harus baik lagi, kan saya bintangnya udah penuh gitu. Akan menghardik, menunjuk-nunjuk, dan menyakiti anak, kemudian melakukan sindiran gitu, menyindir. Nah, sebagai pembuat rasa bersalah, guru itu akan banyak berceramah biasanya, menunjukkan kekecewaan yang mendalam terhadap apa yang dilakukan murid tersebut. Pada saat posisi sebagai teman, ini biasanya guru akan membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi justru guru akan melindungi murid-murid atas apa yang dilakukannya, biasanya seperti itu. Lalu sebagai pemantau, dia akan menghitung dan mengukur apa yang sudah kamu lakukan tadi dan konsekuensinya apa, seperti itu. Nah, kalau sebagai manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membangun tadi ya, alasan kenapa dia melakukan, kemudian bagaimana cara dia memperbaiki diri, bagaimana kapan dia akan mulai memperbaiki diri, seperti itu. Dan itu tuh tidak keluar dari mulut kita gitu. Jadi kita tuh jangan ngarahin kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu, tetapi menanyakan kembali kepada murid apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki dirinya atau memperbaiki kesalahannya. Nah, tadi salah satu upaya untuk mewujudkan budaya positif itu adalah dengan restitusi. Nah, restitusi ini pengertiannya adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Nah, segitiga restitusi ini membantu murid menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya serta berbuat salah. Setelah berbuat salah. Ketika kita menjalankan segitiga restitusi, guru ini memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol guru, posisi yang paling baik itu adalah posisi manajer. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid itu adalah motivasi intrinsiknya, ya, yang diharapkan ini akan membudaya pada dirinya dan tidak akan terpengaruh lagi yang namanya hukuman ataupun pemberian hadiah. Langkah segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas maksudnya adalah ini diarahkan pada prinsip membuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita itu memberikan pengertian kepada anak bahwa yang namanya belajar itu mungkin melakukan kesalahan dan itu tidak apa-apa gitu. Berperan untuk menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses tadi. Jadi anak-anak yang melakukan kesalahan ini tidak kita hukum, kita pisahkan dan kita biarkan dia terus menyadari bahwa aku tuh anak yang salah, aku tuh pembuat kekacauan misalnya seperti itu. Tetapi kita bangun kembali identitasnya agar dia bisa menjadi sukses kembali gitu. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi ketika anak mengalami suatu masalah atau membuat suatu masalah, nah kita tuh sebisa mungkin untuk tidak mengatakan bahwa kamu sih kayak gini. Nah, tetapi lebih baik itu adalah menyadarkan dia atas apa yang dia sudah lakukan dan berusaha untuk memperbaikinya tadi sesuai dengan segitiga restitusi. Lalu pertanyaan apa yang diajukan saat kita melakukan penstabilan identitas di segitiga restitusi ini? Pertanyaannya bisa seperti ini. Yang pertama, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Ya, jadi salah itu ya nggak apa-apa, wajar. Semua orang juga pernah salah, ibu juga pernah salah seperti kamu, kayak gitu. Kemudian bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Yang keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalahnya. Nah, kemudian apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, memvalidasi tindakan yang salah di sini berdasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi ya, kebutuhan yang 5 itu kasih sayang, kemudian kebutuhan pengakuan, kesenangan, kebebasan gitu ya. Nah, guru akan menggeser atau bergeser dari pemikiran full respon menjadi proaktif gitu ya. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Gitu. Jadi saat kita menghadapi murid yang melakukan kesalahan tadi, biasanya kan kalau misalnya kita tipenya penghukum, murid itu justru nantinya akan jadi benci sama kita yang memberikan hukuman ya. Nah, kalau dengan ini murid akan lebih terbuka gitu. Kemudian pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi
ini atau memojokkan. Jadi ketika kita ngobrol sama anak melakukan restitusi itu diupayakan dengan nada suara yang lembut, yang friendly gitu ya. Jadi enggak dalam kondisi yang marah-marah. Nah, ajuan pertanyaan yang bisa kita berikan saat memvalidasi tindakan yang salah, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini gitu. Lalu yang kedua, kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Tadi kembali kepada 5 kebutuhan dasar. Pasti ada alasannya kenapa sih dia itu melakukan kesalahan tersebut. Nah, yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Seperti contoh nih, ada anak yang memukul temannya. Saat ditanyakan, kenapa kamu memukul temannya? Ya bu, tadi dia ngejek-ngejekin saya, pakai nama bapak saya terus gitu. Nah berarti kan dia melakukan itu karena untuk mempertahankan diri ya. Nah yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif dan bersediakah kamu mempelajarinya. Jadi ketika anak tersebut mukul temannya, jangan kamu kesel ya. Jadi kayak gitu memvalidasi tindakan yang salah tuh. Kamu kesel ya karena kamu diledekin sama temennya. Tapi ada gak sih cara lain yang bisa kamu lakukan tanpa harus memukul temannya gitu untuk mengungkapkan kesalahan kamu. Nah jadi anak tuh diajak seperti itu. Langkah yang ketiga dari restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Nah ini sesuai dengan teori kontrol yang menyatakan bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Nah saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tadi. Kita bisa mengajukan pertanyaan. Sebagai kelas, apa yang sudah kita yakini di awal? Misalnya kayak gitu. Jadi kita menanyakan keyakinan kelas kepada dia. Lalu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Nah yang ketiga, seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu itu? Dan yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa ke depannya? Begitu ya. Saya sudah melakukan praktek restitusi di kelas. Yang di laptop kan itu atau di mana di laptop atau di speaker ini kok ada di fokus ya? Berarti ke fokus. Oh di sini. Iya, fokusnya ke fokus ya. Sudah sampai ke sini. Ini ini yang kelihatan mungkin. Ingin mendapatkan yang bagus itu baik. Cerita dua, ibu kesepakatan apa yang sudah dilakukan? Iya betul. Menurut Elsa, jujur itu baik tidak? Apakah jujur itu harus kita miliki? Kira-kira apakah Elsa mau memperbaiki ini? Bagaimana cara Elsa memperbaikinya? Saya akan belajar Alhamdulillah Elsa sudah tahu apa yang harus Elsa lakukan. Mulai kapan Elsa akan melakukan ini? Oke, bagus. Ibu yakin Elsa bisa melakukannya. Semangat ya nak. Sekarang Elsa sudah boleh pulang. Hati-hati jalan ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Elsa dari
Baik Bapak Ibu, setelah saya mempelajari modul budaya positif ini dan menerapkan konsep-konsep tersebut di kelas saya menjadi merasa lebih termotivasi untuk terus memperbaiki diri. Saya juga menjadi tahu bagaimana cara mendisiplinkan murid dan menghadapi murid yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas tanpa harus memarahi ataupun menghukumnya, melainkan memberikan kesempatan kepada mereka agar dapat memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dan saya merasa suasana di kelas menjadi lebih kondusif. Nah, semoga budaya positif ini bisa diterapkan di kelas kita masing-masing sehingga dapat tercipta budaya positif SDN Cibeber Mandiri 2. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.